Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel belajar kita. Kali ini bersama dengan kami grup B yang terdiri dari saya Haula Maulidina Hendra Putri, kemudian rekan saya Mas Dani Martin dan juga Mbak Nisrina Mutia. Kami akan memulai dengan menyampaikan overview kasus di PT Sinar Jaya. PT Sinar Jaya merupakan perusahaan manufaktur mesin berat yang memiliki aset 10 miliar dengan pendapatan 25 juta per tahun. Rencananya, KAP Jojon Priyadi mendapatkan penawaran untuk melaksanakan audit di PT Sinar Jaya berdasarkan rekomendasi dari KAP Bambang Basuki. Untuk itu, KAP Jojon Priyadi menunjuk salah seorang direktur yaitu Irwan untuk bertanggung jawab atas audit di sana. Sedangkan KAP Bambang Basuki sebelumnya telah melakukan audit di PT Sinar Jaya atas referensi yang diberikan KAP Bambang Basuki kepada KAP Jojon. KAP Bambang Basuki mendapatkan sejumlah fee dari PT Sinar Jaya dan KAP Jojon Priyadi. Menurut referensi dari buku Boynton, hal ini diperbolehkan. Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Pabrik sesi 503 terkait komisi dan honor referral, seorang CPA saat ini diperbolehkan untuk menerima referral fee atas rekomendasi atau jasa CPA untuk mendapatkan klien yang diberikan dengan catatan harus diungkapkan kepada klien. Informasi lain yang dapat kita peroleh dari kasus PT Sinar Jaya, Irwan meminta salah satu stafnya untuk berdiskusi dengan Singgih Cahaya. Singgih Cahaya ini merupakan Direktur Utama PT Sinar Jaya berkaitan dengan lingkup audit yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pertemuan tersebut, lingkup audit yang disepakati ada 4 poin, yaitu akan dilakukan audit atas laporan keuangan komersial pada PT Sinar Jaya dan anak perusahaannya, yaitu PT Lilin Jaya dan PT Center Jaya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan atas pajak penghasilan dan audit laporan keuangan fiskal. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian aset tetap yang baru sehubungan dengan penerapan PSAK 16 di dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang terakhir, pemeriksaan atas penurunan nilai goodwill akan dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan amortisasi sesuai dengan PSAK 22. Informasi lain yang dapat diperoleh, salah satu staf Irwan yang lain juga diminta untuk bertemu dengan Bondan Berdikari. Bondan Berdikari ini merupakan senior auditor di KAP Bambang dan Basuki. Berdasarkan pertemuan, terdapat 4 poin informasi yang didapat. Yang pertama, manajemen PT Sinar Jaya jujur dalam menyajikan informasi. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi telah memadai. KAP Bambang dan Basuki akan bertindak sebagai konsultan PT Sinar Jaya untuk perbaikan sistem akuntansinya setelah ini. Yang ketiga, staf yang berhubungan dengan audit sangat informatif dan mau bekerja sama. Yang terakhir, KAP Bambang Basuki dapat meminjamkan kertas kerja audit kepada KAP Jojon Priyadi untuk dilakukan review. Jenis dan tipe audit yang dilakukan oleh KAP Jojon Priyadi yaitu sebagai auditor eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan atas PT Sinar Jaya dan anak perusahaannya PT Lilin Jaya dan PT Center Jaya. Selanjutnya, diasumsikan dengan timeline di bawah. Pada tahun 20X1, KAP Bambang dan Basuki melakukan audit laporan keuangan di PT Sinar Jaya. Setelah itu, KAP Bambang dan Basuki melakukan pendampingan konsultasi dan pengembangan sistem akuntansi PT Sinar Jaya. Dan yang terakhir, di tahun 20X2, KAP Jojon dan Priyadi melakukan audit atas laporan keuangan PT Sinar Jaya. Pertanyaan dari kasus ini adalah, siapa saja dan berapa staf yang dapat dicantumkan dalam surat penugasan? Selanjutnya, kami akan membahas terkait siapa saja kandidat-kandidat yang menurut kelompok kami masuk ke dalam perikatan audit atau tidak.
Yang pertama adalah Putri Perdana Sarjana Ekonomi. Putri merupakan lulusan dari jurusan akuntansi FEB UGM. Ia baru diterima di KAP Jojon dan Priadi bulan lalu. Sekarang, Putri sedang ikut pelatihan audit perusahaan manufaktur. Orang tua Putri adalah partner KAP Jojon dan Priadi. Putri juga sudah terdaftar sebagai mahasiswa PPAK UGM, namun belum mulai kuliah. Menurut kelompok kami, tidak ada masalah dari keterangan Putri tersebut, dan secara keseluruhan tidak ada yang menyimpang dari Undang-Undang Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Sehingga Putri Perdana Sarjana Ekonomi bisa dimasukkan ke dalam tim Perikatan Audit. Kandidat yang kedua adalah Sulistiawati Henning, Sarjana Pendidikan. Sulistiawati merupakan lulusan jurusan akuntansi UNY. Ia bekerja sebagai sekretaris korporat di KAP Jojon dan Priadi. Sebelumnya juga sudah pernah magang di BPK selama setahun. Ia diberi kesempatan oleh Priadi untuk masuk ke salah satu tim audit setelah mengikuti pelatihan audit. Ia juga pernah menjadi asisten audit di Pemda Klaten. Menurut kelompok kami, meskipun bidang ilmu yang dimiliki, yaitu sarjana pendidikan akuntansi, kurang sesuai, namun pengalaman dan pelatihan audit yang dimiliki dapat memenuhi prinsip etika profesional subseksi 113, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Sehingga Sulistiawati Henning Sarjana Pendidikan bisa dimasukkan ke dalam tim Perikatan Audit. Lalu kandidat yang ketiga adalah Murni Sejati. Murni sedang menjalani kuliah tahun kedua FEB UGM. Ia merupakan asisten mata kuliah AKM 2A. Murni telah magang selama 6 bulan di KAP Jojon dan Priadi. Ia melakukan pekerjaan klerikal dan sudah 2 kali menjadi asisten audit di beberapa klien. Ia juga sudah selesai magang dan akan segera mengambil skripsi. Menurut kelompok kami, Murni Sejati belum direkomendasikan untuk masuk ke dalam tim Perikatan Audit, namun dapat membantu tim dalam melakukan substantif tes dan lain-lain. Kandidat selanjutnya adalah Sukarman Dolan. Merupakan sarjana ekonomi, akuntan, dan merupakan lulusan jurusan akuntansi UI dan pendidikan profesi akuntan UI. Dia berpengalaman mengaudit di bidang industri manufaktur selama 2 tahun. Dia memegang jabatan sebagai senior auditor dan akan mengikuti ujian CPA di bulan depan. Saat ini mengaudit di salah satu klien, yaitu PT Lelembut. Informasi lain yang dapat didapatkan adalah orang tua Sukarman Dolan memegang saham PT Sinar Jaya sebesar 2%. Dari deskripsi kandidat Sukarman Dolan, terdapat ancaman independensi sesuai dengan Kode Etik Akuntan Publik, Seksi 521 Hubungan Keluarga dan Pribadi. Namun, berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 28 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham orang tua Sukarman Dolan merupakan kepemilikan non-pengendali atau non-signifikan, sehingga masih diperbolehkan menjadi anggota tim Perikatan Audit. Kandidat lain adalah Joni Cahaya. Joni Cahaya merupakan seorang sarjana ekonomi, akuntan, CPA, merupakan lulusan jurusan FEB UGM, pendidikan profesi akuntan UGM, dan pemegang CPA. Merupakan posisi manajer pada KAP Jojon Priadi. Saat ini bertanggung jawab mengaudit PT Lelembut. Orang tua Joni Cahaya adalah seorang direktur utama PT Sinar Jaya. Joni Cahaya merupakan auditor terbaik 2007 versi majalah Auditor Indonesia. Berdasarkan penjelasan deskripsi kandidat, terdapat ancaman independensi signifikan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Seksi 521 Hubungan Keluarga dan Pribadi, yaitu orang tua Joni Cahaya merupakan direktur dari calon klien KAP Jojon dan Priadi. Kandidat selanjutnya adalah Jengis Kon. Jengis Kon merupakan mahasiswa tingkat 2 FEB UGM dan merupakan asisten mata kuliah pengauditan 1. Jengis Kon mendapat rekomendasi dari dosen UGM yang mengenal Priadi untuk melakukan magang di KAP-nya. Jengis belum pernah melakukan audit, dan orang tua Jengis adalah auditor di KAP Jojon dan Priadi. Dari deskripsi kandidat ini, belum dapat direkomendasikan menjadi anggota tim Perikatan Audit, namun dapat membantu dalam periode berjalannya audit sebagai magang.
untuk membantu tim dalam melakukan tes substantif, dan lain-lain. Kandidat terakhir adalah Munir Munawar, seorang sarjana ekonomi, akuntan, dan merupakan lulusan jurusan akuntansi Undip, menempuh pendidikan profesi akuntan UI. Sebelumnya, pernah mengaudit PT Sinar Jaya. Saat menjadi auditor di KAP Bambang dan Basuki, bergabung dengan KAP Jojonan Priyadi 5 bulan lalu, dan memegang jabatan sebagai senior auditor. Bulan depan akan ikut ujian CPA untuk promosi sebagai manajer. Dari deskripsi di atas, terdapat ancaman independensi pada Munir Munawar, sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama, di seksi 540, yaitu hubungan yang berlangsung lama antara personal dengan klien audit, yang dimana Munir Munawar telah berhubungan lama dengan klien sebelum perikatan audit ini dimulai, serta memegang peranan penting sebagai senior auditor. Selain itu, Munir Munawar, sarjana ekonomi akuntan, mengancam independensi, yaitu di bagian seksi 522 tentang pernah bekerja pada klien audit. Diketahui bahwa KAP Bambang dan Basuki memberikan jasa sistem akuntansi pada Sinar Jaya di periode akuntansi yang akan diaudit oleh KAP Jojon dan Priyadi. Dari beberapa kandidat yang ada, kami rekomendasikan 3 anggota tim perikatan audit, yaitu senior audit dipegang oleh Sukarman Dolan, sarjana ekonomi akuntan. Yang kedua, Putri Perdana, sarjana ekonomi. Yang ketiga, Sulistiawati Hening, sarjana pendidikan. Anggota tim perikatan harus memenuhi Undang-Undang Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, standar audit, serta SPAP dalam melakukan audit laporan keuangan. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kasus kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan penjelasan kata. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dan sampai jumpa!